Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sri Manarsi dengan NIM 140142238. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan membahas beberapa topik pada mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Selamat menyaksikan. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa topik pada mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, yaitu ada 7 topik. Yang pertama, hubungan manusia dengan teknologi. Yang kedua, dampak positif dan negatif teknologi. Yang ketiga, konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Yang keempat yaitu konsep dan pemanfaat Artificial Intelligence. Yang kelima yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. Yang keenam yaitu etika dunia siber. Dan yang terakhir yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Materi yang pertama yaitu hubungan manusia dengan teknologi. Manusia dan teknologi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Teknologi telah memberikan dampak yang besar pada kehidupan manusia dan membawa banyak kemudahan dan kenyamanan, sekaligus memberikan tantangan dan risiko yang harus diatasi. Teknologi memungkinkan manusia untuk melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan, seperti berkomunikasi dengan orang yang berada jauh, mengakses informasi dengan mudah, melakukan pekerjaan dengan lebih efisien, mempercepat proses produksi dan pengembangan produk. Teknologi juga membantu manusia dalam menjaga kesehatan dan memperbaiki kualitas hidup, seperti mengembangkan obat-obatan, teknologi medis, dan peralatan keamanan. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat membawa dampak negatif pada manusia, seperti isolasi sosial, ketergantungan, kecanduan, dan kehilangan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, teknologi juga dapat mengancam keamanan dan privasi manusia, seperti kebocoran data pribadi dan serangan siber. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan teknologi harus diatur dengan baik dan dikelola dengan bijak. Manusia harus memahami dampak teknologi pada kehidupan mereka dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan manfaat dari teknologi. Selain itu, manusia juga harus tetap berpikir kritis dan kreatif untuk mengatasi tantangan dan risiko yang timbul akibat penggunaan teknologi. Untuk materi yang kedua yaitu dampak positif dan negatif teknologi. Teknologi telah memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan manusia, baik dampak positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif teknologi. Yang pertama yaitu dampak positif teknologi. Yang pertama yaitu kemudahan akses informasi. Teknologi memungkinkan manusia untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat dari berbagai sumber seperti internet, buku elektronik, dan jurnal ilmiah. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi. Teknologi memungkinkan manusia untuk melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien, seperti komputer dan robotik dalam produksi dan manufaktur. Yang ketiga yaitu kemudahan berkomunikasi. Teknologi memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat dengan orang lain dari berbagai negara dan budaya, seperti email, pesan teks, dan video konferensi. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas hidup. Teknologi telah membantu manusia dalam menjaga kesehatan dan memperbaiki kualitas hidup seperti pengembangan obat-obatan dan teknologi medis. Selain dampak positif dari teknologi, tentunya ada dampak negatif teknologi, yaitu yang pertama ketergantungan. Teknologi dapat membuat manusia menjadi ketergantungan dan kehilangan kemandirian, terutama pada teknologi yang terkait dengan hiburan seperti game dan media sosial. Yang kedua yaitu keamanan dan privasi. Teknologi dapat mengancam keamanan dan privasi manusia seperti kebocoran data pribadi dan serangan siber. Yang ketiga yaitu isolasi sosial. Teknologi dapat memperkuat perilaku individualitas dan mengurangi interaksi langsung antar manusia yang dapat mengurangi hubungan sosial dan keintiman.
Yang ketiga yaitu resiko kesehatan. Teknologi dapat memiliki efek buruk pada kesehatan manusia, seperti radiasi elektromagnetik dari ponsel dan komputer, serta masalah kesehatan mental seperti kecanduan dan gangguan tidur. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus diatur dan dikelola dengan bijak untuk memaksimalkan memanfaatkannya dan meminimalkan risikonya. Manusia harus mempertimbangkan keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi serta mengambil tindakan untuk mengatasi dampak negatif yang muncul. Topik yang ketiga yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things atau IoT dan Big Data merupakan dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam dunia teknologi saat ini. IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat dapat terhubung satu sama lain dan mengumpulkan data secara otomatis. Kemudian, data tersebut dapat dianalisis dan dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan. Sementara itu, Big Data adalah konsep di mana data yang sangat besar dapat dikumpulkan, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Pemanfaatan IoT dan Big Data sudah banyak dilakukan dalam berbagai sektor, seperti industri, kesehatan, transportasi, dan pertanian. Dalam pemanfaatan IoT dan Big Data, keamanan data dan privasi sangat penting. Data yang dikumpulkan harus dilindungi dan diakses hanya oleh pihak yang berwenang. Selain itu, pihak yang memanfaatkan data juga harus mempertimbangkan etika dalam penggunaan data dan memastikan bahwa data tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan atau tidak etis. Topik yang keempat yaitu konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah konsep teknologi yang mencakup pengembangan atau program komputer yang dapat meniru kemampuan otak manusia untuk belajar, berpikir, dan mengambil keputusan secara mandiri. AI berusaha untuk membangun mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh manusia, seperti pengenalan suara, pengenalan gambar, pengambilan keputusan, dan bahkan kreativitas. Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam AI, di antaranya yaitu machine learning, yaitu teknik AI yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan pengalaman sebelumnya tanpa harus diberi instruksi secara eksplisit. Yang kedua yaitu natural language processing, teknik AI yang memungkinkan mesin untuk memahami dan memproses bahasa manusia, baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga yaitu computer vision, teknik AI yang memungkinkan mesin untuk memproses gambar dan video, termasuk pengenalan objek, pengenalan wajah, dan deteksi gerakan. Yang terakhir yaitu neural network, teknik AI meniru struktur dan fungsi jaringan saraf manusia untuk mengenali pola dalam data dan membuat keputusan. Beberapa pemanfaatan AI dalam berbagai sektor, yaitu ada otomasi industri. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses produksi mulai dari perancangan, pengujian, dan perawatan mesin. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk. Yang kedua yaitu kesehatan. AI dapat digunakan dalam diagnosis penyakit dan pengobatan. Beberapa contohnya adalah robot bedah, sistem diagnosis penyakit, dan penelitian klinis. Yang ketiga yaitu transportasi. AI dapat digunakan dalam kendaraan otonom atau self-driving cars yang dapat memperbaiki keamanan dan efisiensi transportasi. Yang keempat yaitu layanan pelanggan. AI dapat digunakan dalam chatbot atau asisten virtual untuk meningkatkan layanan pelanggan dan pengalaman penggunaan. Yang kelima yaitu keamanan. AI dapat digunakan dalam pengawasan dan pemahaman seperti sistem pemantauan CCTV dan pengenalan wajah. Namun, pemanfaatan AI juga dapat memiliki dampak negatif seperti mengurangi lapangan kerja manusia dan meningkatkan kesenjangan sosial. Selain itu, keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian penting dalam mengembangkan dan penggunaan AI. Topik yang kelima yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau perdagangan elektronik adalah konsep transaksi bisnis yang dilakukan secara online melalui internet. E-commerce mengintegrasikan teknologi informasi dengan proses bisnis, termasuk penjualan, pembelian, pemasaran, distribusi, dan pembayaran.
Konsep dasar dari e-commerce adalah memanfaatkan internet dan teknologi informasi untuk melakukan transaksi bisnis. E-commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja secara online dengan mudah dan cepat, tanpa harus datang ke toko fisik atau menghubungi penjual secara langsung. Pelanggan dapat melihat gambar produk, membandingkan harga, dan melakukan pembayaran dengan mudah melalui internet. Pemanfaatan e-commerce telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan telah digunakan dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan retail, makanan dan minuman, jasa, dan pariwisata. Beberapa keuntungan dari e-commerce adalah: 1. Aksesibilitas. Pelanggan dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi toko fisik. Yang kedua, efisiensi. E-com memungkinkan bisnis untuk memproses pesanan dengan cepat dan efisien tanpa harus melibatkan banyak karyawan. Yang ketiga yaitu cost efektif. Bisnis dapat mengurangi biaya operasional dengan memanfaatkan teknologi dan meminimalkan kebutuhan untuk memiliki toko fisik. Yang keempat yaitu peningkatan pengalaman pelanggan. E-commerce memungkinkan bisnis untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan nyaman bagi pelanggan. Namun, e-commerce juga memiliki beberapa tantangan, seperti masalah keamanan data, penipuan online, dan persaingan yang ketat dari bisnis lain. Oleh karena itu, perlu adanya strategi dan kebijakan yang tepat dalam memanfaatkan e-commerce untuk memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalkan resiko. Topik yang keenam yaitu etika dunia siber. Etika dunia siber atau cyber ethic adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang berkaitan dengan perilaku manusia di dunia maya atau internet. Etika dunia siber mengacu pada standar moral dan etika yang berlaku dalam internet antar individu, organisasi, dan masyarakat di dunia maya. Beberapa aspek yang termasuk dalam etika dunia siber adalah: 1. Privasi dan keamanan data. Etika dunia siber menekankan pentingnya penjagaan privasi dan keamanan data pribadi dalam penggunaan internet. Hal ini mencakup penggunaan password yang kuat, penggunaan data sensitif, dan kebijakan yang jelas dan transparan. Yang kedua yaitu netiquette atau etika berinternet. Adalah seperangkat aturan sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain di internet. Etika keinternetan mencakup penggunaan bahasa yang sopan, menghindari cyberbullying, dan menghormati hak cipta. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Etika dunia siber juga menekankan tanggung jawab sosial dalam penggunaan internet. Hal ini mencakup menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax, menghormati privasi orang lain, dan tidak melakukan tindakan ilegal di dunia maya. Yang terakhir yaitu keadilan dan kesetaraan. Etika dunia siber menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam penggunaan internet. Hal ini mencakup menghindari diskriminasi atau pelecehan dalam internet online, serta menjaga keterbukaan dan akses yang adil pada teknologi dan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan internet harus disertai dengan etika yang baik dan menghargai hak individu lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan mematuhi etika dunia siber dalam penggunaan internet. Topik yang terakhir yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik biasanya diatur dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa aturan hukum yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur tentang keamanan informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta kewajiban penyedia jasa untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk persyaratan administrasi, teknis, dan keamanan informasi yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini merupakan perubahan atas UU ITE yang mengatur tentang kewajiban penyedia jasa untuk menyimpan data pelanggan di dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perdagangan elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang perdagangan elektronik dan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli secara online. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PPI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang mencakup perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang fintech seperti e-wallet, marketplace, dan peer-to-peer lending.
Aturan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna informasi dan transaksi elektronik, mendorong keamanan informasi, serta menjamin kepercayaan keamanan dalam transaksi di dunia maya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna informasi dan transaksi elektronik untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku agar terhindar dari sanksi hukum yang mungkin diterapkan jika melanggar aturan tersebut. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.